Itu ya, Joy. dikasih Joy emang bener-bener sangat-sangat liar pergerakannya. Tapi sekarang, satu first pick untuk Alter Ego. Hero Udil menjadi sebuah priority, menjadi sebuah prioritas. Parsha, crowd control, kontrol area. Entah itu nantinya offense, itu nantinya defense. Ini yang bisa dilakukan oleh Parsha itu sendiri. Yap, dan ada quote nih dari Bran. Apa itu? Komentar mengenai Aura Fire. Melihat dari gameplay Hai dan kawan-kawan sejak pekan kedua, mereka telat panas aja. Soal apakah mereka pantas di bawah, sebenarnya enggak, karena semua tim sekarang sudah merata. Itu dari sosok gold laner Telat EVOS panas. Legends. Telat Kalaupun memang telat panas, ini telat banget Bu. banget ya. Banget Tapi lebih telatnya. baik terlambat daripada tidak sama sekali kah? Betul, cuman kalau terlambatnya juga sangat-sangat fatal dan sangat-sangat lama. Ya balik lagi, ini adalah sebuah liga, ini adalah sebuah kompetisi gitu. Oke. Ada waktunya, ada estimasi waktunya yang harus mereka kejar. Ah. Grok dan juga Fredrin, dua Wah. sosok yang bisa dibilang menjadi tembok yang bisa dimiliki oleh pemain dari Aura. Dan ini juga menjadi satu hero power untuk fun. Kemarin kita lihat performa dengan Bagaimana Fredrin plus Wow. untuk Hai sendiri dengan Groknya. Kita tahu bagaimana agresivitas Hai dengan menggunakan Grok. Walaupun dari point dead-nya juga sangat-sangat tinggi sekali. Tapi impact dari apapun yang udah dilakukan Hai, kita juga udah bisa ngelihat bagaimana dia open map-nya, bagaimana dia coba untuk nge-distract, bagaimana dia coba untuk menekan dengan mengorbankan dirinya, dengan membuat dirinya berada terus-terusan di area lawan. Oke. Ada Terizla dan juga Kaja. Dan fun fact-nya Terizla ini masih memegang 100% win rate dari 5 kali pick. Dari tiap-tiap player yang menggunakannya. Yap, Oke. masih menjadi satu sosok yang ini bisa dibilang hero underrated ya. Yap. Tapi kalau di tangan yang tepat, itu bakal bisa jadi impactful banget. Kita udah ngeliat ya bagaimana teknikal terhadap dari dari Terizla ini sendiri. Penalty zone flicker. Diarahkan kemana dia mau, impactnya bahaya. Dia Yap. cuman buka doang gitu. Selebihnya ya udah. Walaupun sebenarnya dari penalty zone ini bisa dihindari dengan skill dash ataupun flicker. Yap. Tapi momentumnya di saat player-player lawan tidak ada ability tersebut, Heeh. itu timing yang harus tepat. Dan itu yang dilakukan oleh Lemon kemarin. Oke. Sementara itu Alter Ego, Kaja dan juga Terizla udah menjadi milik mereka. Tapi Yves, Facehugger masih seperti biasa. High ground Hero ya? powernya, high groundnya yang sering digunakan oleh Facehugger itu sendiri. Kita masuk lagi ke banning selanjutnya, belum ada marksman terlihat sejauh ini. Yap. Yang mau di-pick, malahan sudah ada satu marksman yang langsung di-ban yaitu Cloud. Masih ada beberapa marksman lainnya lagi bisa dihilangkan, tapi mereka lebih memilih untuk Hayabusa. Sally Boy kali bermain, kita tahu bagaimana kapabilitas dari Sally Boy menggunakan assassinnya sangat-sangat licin sekali. Combo Kaja plus Parsha memiliki win rate sekitar 66,7% di season 11. Wow, kombinasi karena memang dari inisiasi Kaja sendiri butuh banget follow up yang bisa instan. Yep. Bisa kita asumsikan salah satunya adalah Parsha, instant burst skill. Karena kalau misalkan pakai DPS kayak contohnya Yves, terus dari Lilia, itu nggak kurang optimal. Makanya lihat. Masih ada kesempatan untuk kabur. Bahkan dari Parsha sendiri juga kesempatan orang untuk kabur tuh masih ada. Cuman itu jauh lebih kecil. Kenapa? Karena dengan damage yang dihasilkan oleh Parsha, kita tahu Curse of Crow, Energy Impact, dua ini kalau digabungin, belum lagi pasifnya kalau nyala, Ferry-nya nabrak, lu ke stun, ditambahin Feather Eye Strike, ya udahlah. Ferry nabrak. Saya Ferry. Nabrak. Pak Ferry saya. Pak Ferry. Oke, tapi setelah ditutup lagi di arah gold lane ya dari Kari dan juga Alter Ego, mereka udah target ban ke arah dari Fluffy-nya sendiri. Dimana Yuzong ditutup, kesempatan untuk Melissa diambil oleh Aura. Ini adalah hal yang baik ya. Kenapa? Karena untuk Melissa sendiri, apabila nanti pun terlihat kalau memang Kaja mencoba untuk maju, ini tinggal cepet-cepetan aja. Apakah emang divine adjustment duluan ataupun go away duluan. Sekalinya go away ada yang kemungkinan kalau memang ini kita rekonstruksiin aja ya. Kalau memang udah ada flicker ataupun konsen dilakukan oleh Kaja, momentum hilang sih Bu. Benar. Hilang banget. Tinggal bagaimana nanti proses mereka akan melakukan. Wow! Nathan ini baru muncul untuk kedua kalinya. Yep. Satu kali muncul tapi belum pernah mendapatkan kemenangan. Betul. Masih 0% win rate. Oke. Nathan yang sampai sekarang juga bingung. Kalau Nathan udah jadi, lu mau pakai item defense apa bingung. Bingung, DPS ada, mau Radiant. Radiant juga. Ya ibaratnya Radiant ini adalah tembok utamanya. Oke, Radiant. Tapi selebihnya saran gua, magical defense keluarin semuanya.
Athena, Oracle. Ya setidaknya ya mau itu menangani burst atau tidak. Tapi masih ada efek defense-nya loh. Yap. Efek defense-nya. Oke, tapi kita akan melihat pastinya ya di game yang pertama seperti apa. Karena last pick dari Aura sendiri adalah Idit. Satu sosok XP laner yang kuat juga. Wow. Oke. Match ketiga. Game yang pertama. Sudah akan kita mulai. Terdengar bagaimana gemuruh yang ada di Ampel Arena untuk memberikan dukungan terus-terusan kepada masing-masing tim yang mereka idolakan. Tapi semangat yang tidak pernah berhenti terus digaungkan seperti biasa. Kita mau nanya, match ketiga game pertama akan menjadi milik Aura atau Alter Ego? Wow. Gak kedengeran. Akan menjadi milik Alter Ego atau Aura? Wow. Oke, Ampel Arena, mana suaranya? Oh, sudah mulai terasa panasnya euforia Ampel Arena dan ini dia game yang pertama. Kita bisa melihat nampaknya di area middle nih masih adem-adem aja dan bahkan masih beradu area poking damage aja di arah tengah. Oke, sementara itu sekarang untuk Sally Boy dengan ada Demon Slayer yang dia bawa ya. Guna untuk mempercepat lagi proses dari farmingan, Retribution juga udah digunakan. Fluffy di tempat yang berbeda dengan Idit. Rasi mencoba untuk memberikan gangguan. Seperti biasa di awal-awal. Tapi coba lihat Hai, ini yang kita ceritakan dari tadi, ini yang kita sebutkan dari tadi. Hai akan selalu berada di dalam area defensif yang dimiliki oleh lawan. Yap, karena dia siap siaga banget ya. Dia selalu mencoba langsung backup dan sekarang udah mulai di zoning out. Peraduan di antara Lito Wonder kali ini udah mulai terjadi juga 3 player yang langsung beradu di mana Retribution berhasil untuk diamankan oleh Sally Boy. Lito Wonder akan menjadi sebuah keunggulan pula. Plus untuk Nino coba lihat. Mystery Shop loh yang dia bawa. Yap. Mystery Shop yang dia bawa mempercepat lagi untuk perolehan item yang dia miliki di area Goldland. Goldland aja ini udah mempercepat dari sisi perolehan goldnya. Yap. Dengan ada Mystery Shop diskon pula. Makin enak lagi deh. Makin enak Tinggal lagi. kita lihat aja bagaimana poin killnya. Apakah bisa dia dapatkan, apakah optimal juga dari farmingnya. Belum, seperti biasa kita akan lihat dulu tuh di awal-awal akan ada dulu pergerakan yang memang sudah mereka lakukan tapi belum ada hasil yang didapatkan. Oke, tapi untuk sejauh ini mereka bermain sangat-sangat pasif. Mereka bermain sangat-sangat berhati-hati. Walaupun sekarang Pai yang sudah mencoba untuk mencari informasi keberadaan di mana Kavan berada. Tapi lihat, head to head antara kedua gold laner. Dari sosok Melissa sendiri, dia punya models. Yep. Dia nge-summon sesuatu dan itu membuat landingnya lebih kuat. Oke, Purify udah dibawa oleh Nathan. Sementara Rasi, flickernya udah digunakan, penalty zone udah mulai connect. Bahkan Phantom Execution dan juga satu turtle-nya berhasil didapatkan juga oleh pemain dari Aura Fire. Dan juga Fluffy memberikan sebuah dorongan terhadap Sally Boy agar bisa menjauh dari tersebut. Tapi Van dengan SP yang cukup tebal, dia mencoba untuk memberikan gangguan. Karena beberapa pemain dari Alter Ego Esport udah nggak optimal lagi dari sisi HP-nya. Yap. Dan di sini aku penasaran, ini Sally Boy nge-build ke arah tank atau ke arah damage? Karena kan sekarang udah sering bermunculan juga ya Lancelot dengan defensif. Bisa jadi kan dengan Demon Slayer. Wehe. Ada 4 Aura, 2 Alter Ego. Oke, ini Let's see. Just Talent Prediction. Just Talent Prediction. Sementara Hai kabur lagi. Ganggu dikit-dikit aja. Masuk, tunjukin wajah, hilang. Iya, cuman menghadirkan dirinya, Menghadirkan dirinya bentar cari aja. informasi sebanyak-banyaknya. Dan itu pun yang dilakukan dari tadi, nggak ada inisiasi berlebih, nggak ada agresivitas yang terlalu berarti juga. Sehingga tadi cuman ada sedikit team fight kecil aja di area turtle dan itu pun nggak ada yang tumbang. Lebih bermain sangat-sangat hati-hati dan mengkalkulasikan setiap pergerakannya sih. Ini gue penasaran sih untuk dari Sally Boy-nya benar. Dengan Demon Slayer yang dia bawa ini cocok loh. Ini cocok untuk dia menggunakan item-item tank. Yap. Demon Slayer untuk memberikan damage tambahan lagi ke monster. Tapi dirinya juga memiliki durability dan pertempuran terjadi di tempat yang berbeda. Fluffy-nya masih punya flicker dan juga kabur dari tersebut. Bahkan sekarang sudah dengan Primal Wave yang dia miliki. Dia berubah mundur semuanya. Feather of Heaven dimiliki pula oleh Nino. Makin kenceng ya pasti dari segi attack speed. Yap, cukup itu aja dia Dari udah. Nino sendiri. Betul. Sebagai Nathan, tapi lihat tadi ada beberapa research skill keluar, tapi nggak ada yang ke pick off. Mereka benar-benar main sangat-sangat bijak banget, mundur teratur, tapi ini akan menjadi sebuah hal yang tricky. Terlalu hati-hati, terlalu banyak ragu-ragu pun ini bisa jadi bencana loh. Betul.
Pai sendirian, cukup berani. Pai belum terlihat, ada sebuah pergerakan, ada sampai penalti zone, tapi ternyata untuk kali ini terjadi pertempuran yang sebenarnya first blood yang kembali tercipta. Pesager kemudian bagian belakang, belum ada satu real manipulation dan juga mereka bertukar satu untuk satu explainer untuk nomor Van-nya. Di bagian belakang siap untuk melakukan sebuah kontes rap turtle tersebut, ingin dibanting tapi tidak kena. Rollernya langsung dikeluarkan, Flavinya sedikit lagi epic tersisa. Turtle-nya berhasil didapatkan pula. Ini menjadi keunggulan dari Van di mana dia memiliki sisi objektif yang sangat-sangat tinggi bahkan di saat dia masih berada di Aura Blast. 2 kali retribution. Van benar-benar bisa banget membuat hal tersebut on point dan membuat dari Aura Fire sekarang unggul di angka 1400 net worth-nya. Kehilangan 2 sisi. Sebelum tadi di area team fight dan kita bisa melihat juga emblem Demon Slayer sama yang mereka gunakan dari kedua junglernya dan mereka aku masih penasaran ini Sally Boy buat ke arah mana karena belum kelihatan ya. Yap, belum kelihatan nih itemnya nih. Penasaran nih kita nih item apa yang mau digunakan cuman untuk facehugger. Coba lihat perbedaannya. Di sini ada satu sisi yang memang dia ambil lagi loh. Satu Ice Queen One. Weh ditarik gak ada follow demon. What? Oke, ada satu miscom kah? Satu miss move kah? Karena mahal banget loh Divine Judgment. Mahal loh Divine Judgment. Oke, dan kita lihat dari Sally Boy-nya ternyata nge-build ke arah damage. Ke arah damage ternyata, oke. Ini entah akan langsung dijadikan ke arah Hunter ataupun ke item yang berbeda lagi. Karena sekarang Van-nya mulai maju sendirian, cukup berani. Di belakangnya ada Hai yang memang siap untuk memberikan backupan di bagian atas. Kalau kita lihat lagi, ada sebuah setup yang dilakukan oleh pemain dari Aura. Kenapa? Karena dengan adanya Hai di bagian depan, buset Melisanya free banget di belakang. Dengan 4.200 net worth yang sudah dimiliki dan kita bisa intip ya in-game equipment by Dunia Games. Dengan ada corrosion yang sudah selesai. Dengan juga menuju ke, bahkan Van-nya udah selesai dengan anti kiras. Yep, oke, itu dia. Makin sustain lagi di depan, makin bisa memberikan badannya tapi konsil game. Oke, Sally Boy, pas banget. 1 ton Rose dikeluarkan hampir aja. Gue berpikir tadi Hai pas ngelihat dari Lancelot mungkin mau langsung nih wild charge nih. Tapi dengan adanya 1 ton Rose, mulai kehilangan momentumnya, mundur lagi Van. Pergi lagi ke arah yang berbeda. Ada satu setup pula, 3 orang di area tersebut. Udil dengan wings by wing masih bisa pergi. Oke, dan ini sebenarnya Hai sama Van sama-sama ngasih badannya, ngepok, dan itu hal yang menyebalkan. Ini entropi udah dikeluarkan loh, tapi Nino, what? Nino lah yang berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu turtle tersebut. Presented by Samsung Galaxy S23 5G. Oke, karena Vanna juga nggak mengeluarkan retribution ya. Walaupun sebenarnya Sally Boy tadi ngeluarin retribution tapi masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego. Dan ini menjadi sebuah hal yang baik juga untuk bisa mempersempit dari area goldnya. Tapi ada gold juga nih yang bisa kalian dapetin di mana UBS Gold ada kolaborasi spesial bersama MPL Season 11. Hey Wirasi, untung masih bisa nyelip loh. Untung aja kalau tidak mungkin Wild Shot tadi akan dikeluarkan langsung. Namun sekarang pertempuran Nino entropinya udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa memberikan lagi damage yang sangat-sangat cukup untuk bisa menumbangkan beberapa player yang dimiliki oleh Aura yang sangat-sangat tebal. Tapi Hai bertemu dengan Nathan, harusnya ini adalah hal yang sangat-sangat mengerikan loh. Nggak kuat dia untuk bisa menahan magical. Untuk physical oke lah. Dia dengan pasifnya nempelin ke dinding, tapi untuk magical. Makanya dari tadi nggak rotasi ke lane-nya Nathan gak sih? Jarang dari tadi banget. mainnya di tengah. Sekali doang. Iya mainnya di area river ya kan, ganggu Jelly Boy-nya. Karena ngeri untuk di awal-awal, nggak punya magical defense, ditembakin sama dengan adanya Nathan kayak begini, waduh. Belum lagi, cuman sekarang untuk Nathan, bisakah dia untuk menggunakan stack demi stacknya, untuk mempertahankan stacknya agar lebih mempercepat lagi attack speed yang dia milikin, movement speed yang dia milikin. Dan di bagian tengah akan ada sebuah setup yang dilakukan oleh Aura Fire dengan satu lagi. Terlihat, poin kristalnya dikeluarkan dan juga entropy untuk kali ini langsung aja dengan suatu super positionnya langsung menembakkan. Namun untuk dari Highness sedikit lagi api tersisa. Wild Shot dikeluarkan guna untuk bisa pergi dari area tersebut dan belum ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan. Melissa. Satu, My Eyes on You-nya connect tadi dengan Madels yang memang sudah ada di bagian belakang, tapi penalty zone kena langsung ke arah Fluffy. Fluffy sendirian di mana di daerah tersebut, tapi sempat untuk memberikan sebuah bantingan dan juga Nino memberikan sebuah damage yang begitu optimal di mana Fluffy masih bisa pergi dengan satu flicker yang dia miliki. Oke, dan bahkan di sana gak ada pertumpahan nyawa sama sekali. Gak ada pertukaran karena mereka benar-benar main sangat hati-hati pula. Banyak banget resource skill yang keluar. Tapi tidak ada satupun keunggulan yang bisa didapatkan oleh masing-masing tim untuk saat ini. Tapi Alter Ego melakukan hal tersebut untuk bisa mendefense satu outer turret yang masih
ingin mereka pertahankan. Yep. Karena nantinya Hai makin semena-mena lagi untuk bisa ngezoning. Kalau misalkan satu outer turret di arah middle ini hancur. Oke. Plus barusan ya Ul ya, dengan adanya satu glowing one, ini bakal enak lagi Vesager untuk ngepok. Coba lihat, ngepok kebakar, penalty zone. Ada lagi di Vesager, Vesager kali ini berhasil langsung dimanfaatkan dan diambil. Kehilangan satu sisi yang dimiliki oleh Rafael dan mereka siap untuk memberikan sebuah pertarungan di area tersebut. Painnya masih berjuang seorang diri di mana. Ada 3 player yang berada di depannya. Vesager tidak ada dalam pertempuran ini, tapi di bagian belakang Federalize yang terkena dari Madas. My Eyes on You-nya begitu menyakitkan. Sally Boy berjalan kaki, tidak ada satu buah pancer tapi baru Tom Ross pun tidak bisa menyelamatkan dirinya dari pertempuran tersebut dan Nino beserta Udil adalah 2 orang dari Alter Ego yang selamat. Triple kill bisa diamankan oleh Fun Plus. Dapetin Lord, ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa mereka manfaatkan. Kabuki datang tepat waktu di saat 2 source yang begitu fatal dalam team fight yaitu Penalty Zone dan juga Divine Judgment dikeluarkan untuk mengkomit ke arah Vesager. Vesager down, nggak ada high ground, nggak ada AOE-nya. Tapi di saat Kabukinya join the fight, dia udah punya leveling yang begitu baik juga. Dia udah punya item yang mumpuni juga. Dan akhirnya Alter Ego nggak bisa ngelanjutin Lordnya. Mereka dipaksa untuk mundur, bahkan Fannya dengan eksekusi yang begitu baik mendapatkan triple kill plus Lord tersebut. Yep, Lordnya berhasil langsung diambil. Ini adalah sebuah keuntungan lagi plus untuk kalian pun akan bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Apa itu Ul? Keuntungan dengan kalau beli item dan voucher Mobile Legends paket Telkomsel di dunia games bisa dapat kuota sampai dengan 3 GB. Itu dia ya, nikmat banget. Iya Jadi untuk skinnya tetap dapat, untuk kuota juga kalian tetap ada. Pokoknya jangan takut lah, masih bisa nge-push dari pagi ke pagi. Karena harta tahta kuota ya sekarang Wah, ya. harta tahta skin epic sebanyak-banyaknya. Oh, wah, gitulah. Minimal Pusing, glory ya. Minimal, sorry bos, pulung glory nih. Oke, ini dia pertempuran yang kembali terciptakan. Federalize yang udah langsung dikeluarkan tapi digagalkan dengan satu bar yang dikeluarkan pula oleh Hai. Sally Boy udah memiliki satu Malefic Lord. Kita lihat akan seperti apa damage-nya. Entropy tadi udah dikeluarkan pula. Ada cooldown harusnya di dalam masing-masing player dari tiap-tiap skillnya. Tapi tidak ada inner lagi kecuali di bagian bawah yang akan bisa dihancurkan oleh Aura Fire. Oke, objektif gaming yang dibawakan oleh Aura Fire. Gimana cara mereka bisa men-secure turret demi turret, turtle demi turtle. Dan ini yang membuat dari Aura Fire sekali unggul. Tapi Divine Judgment keluar. Waduh, Divine Judgment keluar lagi. Coba lihat, ini enggak sekali loh. Ini enggak sekali dari Alter Ego. Divine Judgment keluar, follow up-nya entah itu enggak ada ataupun telat banget. Apa yang terjadi? Lord advantage-nya kan lumayan ya, 2485 ini yang menjauhkan jarak sekarang ada 6000. Oke, dan bahkan sekarang tersisa 3 base turret aja dari Alter Ego sendiri. Terlihat 6.800 net worth yang bisa diunggulkan. Ini pasti dari segi equipment, dari segi utility-nya juga pasti beda banget ya kan. Ini bakal bikin jadi lebih sulit lagi untuk Alter Ego. Tapi nantinya di saat team fight, pick off demi pick off yang harusnya dibawakan. Yang tadi beberapa kali kita lihat agak sedikit miss. Itu harus ditanggulangin dengan cepat sih. Nah ini dia, Kabuki juga tetap respect ya. Selain untuk menambahkan lagi ke arah attack speed-nya, WON pun bisa melindungi dirinya dari Lancelot. Walaupun untuk berhadapan 1v1 dengan Nathan, ini semua gak bakal ngaruh lagi loh terhadap WON itu. Diketawain sama Entropy itu. Bener. Iya, ayo pakai WON-nya, gak bakal mempan Gak ngaruh juga. ya karena magic damage ya. Iya, jadi buat teman-teman yang ada di rank juga ya. WON pengalaman ya? Apa? Pengalaman pribadi. Bukan pengalaman pribadi, banyak yang pas saya lagi stream kan. Pencet WON buat apa bang? Woi, itu Nathan. Tidak guna. WON pajangan gitu kan. Ya, WON pajangan, baik. Satu setup sepertinya udah langsung dikeluarkan oleh Pai dan juga untuk Flappy memberikan gangguan terhadap Pai. Lordnya berhasil langsung diamankan tanpa adanya gangguan begitu berarti dan Hunter Strike sekarang dimiliki oleh Sally Boy. Oke. Dan Alter Ego mereka harus mundur dulu. Mereka harus men-set up posisi untuk defense. Karena mereka masih punya kesempatan pastinya. Apalagi dengan adanya high ground defender yang besar juga dari Udil. Tapi kita bisa intip dari Fun. Di sini total 2 game dengan winner 50% dengan Fredrinnya. Performanya cukup gemilang ya. Walaupun belum mendapatkan kemenangan. Tapi lihat dari segi itemnya Immortal sudah selesai.
ini bakal makin berani lagi untuk menjadi garda terdepan. Tapi Council sudah terbuka. Nah itu dia funnya. Langsung aja ngedes ke bagian depan menjadi satu sosok palang utama yang dimiliki oleh pemain dari Aura Fire di bagian belakang. Kabuki belum terlihat Maelstrom U-nya. Di manakah Madras akan berada dan juga memberikan sebuah attack speed begitu mematikan. Tapi untuk entropy yang dimiliki oleh Nino pun sudah terlihat dan hilang sudah Lordnya di bagian tengah. Pertempuran belum berakhir. Mereka masih ingin memiliki satu buah pesta yang ada di area mid tersebut. Federasi akan pula mengusir mundur beberapa pemain dari Aura Fire. Oke, dan sebenarnya metode pick off yang harusnya dibawakan oleh Alter Ego ini nggak terlalu berjalan dengan sesuai rencana. Ini lambat banget, karena dia benar-benar zoning out banget sehingga tidak ada rerumputan yang bisa dijadikan tempat persembunyian untuk Rasi. Ini kita milih, ini yang kita sebutkan dari tadi. Jadi Karena untuk nggak ada surprise attack. Dianya juga ada di area defensif terus dari Alter Ego. Merekanya juga bingung mau kemana. Karena kita tahu Alter Ego begitu agresif dari sisi permainan Entropy dikeluarkan untuk kali ini. Stacknya udah mulai terkumpul, coba lihat. Ninonya udah memberikan sebuah damage begitu menyakitkan. Tapi Fannya langsung aja bergerak untuk bisa mendapatkan lagi Kara Udah di bagian belakang. Fannya tertinggal sendirian mau pergi ke arah mana karena masih ada satu buah tembok yang menghalangi pergerakannya. Tapi My Eyes on You-nya begitu menyakitkan untuk bisa memberikan damage ke arah pemain dari Alter Ego. Mereka dapat satu cukup. Tahan lagi. Dan juga pemain dari Aura, kehilangan satu ini nggak bisa dipaksain. Mundur dulu. Tapi dari Alter Ego mereka bisa sih main tarik ulur kayak gini. Mereka kuat banget buat defense. Mereka punya Nathan. Mereka punya dari Udil juga dengan Parsianya. High ground kuat. Harusnya kalau misalkan emang mau coba main kiting, main tarik ulur, buat dari Aura Fire melakukan 1-2 miss move atau mistake yang bisa dimanfaatkan. Itu bisa jadi epic comeback. Tapi dan itu pun yang disadari oleh Aura. Mereka nggak mau terlalu memaksakan. Mereka tahu potensi defensif dari Alter Ego ini juga kuat banget. Wah. Satu orang akan keberhasilan diambil. Tapi Floppy-nya masih sempat pergi dan bahkan di bagian belakang ada sebuah Maya Sony yang memang udah mulai connect. Begitu menyakitkan di mana untuk kali ini Mary Melisanya dengan jarak sejauh itu. Dia bisa mengantarkan damage begitu optimal. Ada 4 orang atau bahkan 5 orang di area tersebut yang bisa menghancurkan. Pemain dari Alter Ego Esports mereka kehilangan 2 orang bahkan 3 orang kali ini. Ada Rasi yang masih berusaha untuk pergi dari tersebut. Ninonya dengan Entropy tadi yang udah dikeluarkan. Mereka tunggu sampai kelar itu Entropy. Mereka masuk tidak ada ultimate dari satu marksman utama yang mikir oleh Alter Ego Esports. Mereka kehilangan daya dobrak tambahan dan Rasinya. Satu burung yang benar ditembakin bawa pergi ke arah mana karena untuk Aura Fire berhasil mendapatkan game yang pertama ter-wipe out Alter Ego. Dengan wipe out terakhir, Aura Fire berhasil untuk membuka match yang ketiga di hari ini dengan kemenangan yang begitu